Selamat berjumpa kembali sahabat Perspektif Timur. Jadi kita kembali membahas mengenai sosok Ibu Shirley Juanda Laos, Ibu Gubernur yang saat ini terus memberikan kita gebrakan-gebrakan luar biasa di dalam perjalanannya memimpin Maluku Utara. Sebagaimana sering kita lihat bahwa banyak pejabat di luar sana yang lebih mengedepankan orang-orang terdekatnya, mengedepankan orang yang selama ini membantunya memenangkan pertarungan politik. Tetapi hal yang berbeda dilakukan oleh Ibu Shirley Juanda ini, di mana kita sering melihat bahwa pejabat-pejabat yang telah menduduki pimpinan di pemerintahan itu kadang memberikan kerjaan atau job-job kepada orang-orang terdekatnya. Dia bagi-bagi job di segelintirang para pejabat itu sendiri. Namun berbeda dengan Ibu Shirley yang justru bagi-bagi jobnya itu kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Jadi memang dia memberikan job kepada orang yang memiliki skill di bidang itu. Ada pula seorang pemuda yang awalnya seorang pemain sepak bola, itu diberikan kesempatan oleh Ibu Shirley untuk dijadikan pelatih, bahkan ingin dimasukkan mengajar di SMA. Kemudian masih banyak lagi orang-orang yang diberikan job oleh Ibu Shirley berdasarkan dengan skill atau kemampuan yang dimilikinya. Jadi memang Ibu Shirley ini tidak mengedepankan orang terdekatnya saja, tetapi dia benar ingin mengoptimalkan penggunaan potensi skill yang dimiliki oleh masyarakatnya demi membangun Maluku Utara dan mensejahterakan masyarakat. Hal itu jauh berbeda dengan sebagian besar pejabat di luar sana yang sibuk atau asyik memperkaya diri, memperkaya orang-orang sekitarnya, memberikan pekerjaan kepada orang-orang yang membantunya selama ini tanpa melihat apakah memang dia layak atau tidak di posisi itu. Jadi untuk lebih lengkapnya coba kita simak beberapa video berikut ini yang menunjukkan bagaimana Ibu Shirley ini memang peduli kepada masyarakat dan memberikan pekerjaan atau job sesuai dengan skill yang dimilikinya. Berikut kita tampilkan videonya. Yang mana RT-nya? Ada. Oh, di sini banyak orang Ambon ya? Banyak. Oh, kok bisa banyak orang Ambon sini? Banyak orang Maluku. Pak Kades. Yang punya rumah siapa? Permisi Pak. Oh, kerja apa? Punya tani. Punya lahan atau kerja dengan orang? Dengan orang. Bisa berapa satu bulan? Ini tergantung pendapatan. Kira-kira? Kalau satu bulan kira-kira sekarang kan bertani mengenal gula. Oh, bikin gula merah. Jadi tergantung. 1 juta bisa? Kalau satu bulan bisa kok. 2 juta? Tas sampai. 1,5. Punya istri? Ada. Oh, ini anaknya. Anaknya berapa? 1 ini. Baru kawin? Selama kali dapat. Baru dapat. Tinggal sini so lama? So 20 tahun lebih sama. Oh, 20 tahun. Lahan punya milik sendiri? Milik sendiri. So ada sertifikatnya? Belum ada. Belum ada sertifikatnya. Ibu dibantu ya sertifikatnya. Sekarang kamu kan udah selesai SMA toh? Terus kamu bikin apa? Masih cari kerja. Oh, kasih dia masuk di ini aja. Ambil vokasi dulu di BPVP Ternate. BLK ya Bu? Iya, BLK. Ada banyak pilihan. Mau Iya, bikin ada roti. mau bikin roti kah? Mau belajar komputer Dia kah? komputer, tamat komputer. Sudah lulus Bisa, komputer. barista juga bisa. Mau bikin kopi kah? Mau bakery lagi kah? Mau tambah belajar komputer yang lain lagi kah? Bagaimana? Sama salon. Atau salon? Suka bikin apa? Sukanya apa? Main sosmed? Suka apa? Suka cantik? Suka apa? Oh, mencari kerja saja. Kerja apa?
Kalau udah skill baru kerja. Iya, mau kerja apa dulu? Suka kerja apa? Bisa kerja apa? Suka kerja apa? Bisa kerja apa? Bajual saja. Bajual aja, ini kan sudah ada dapur. Bajual aja, nanti saya kasih resep bikin apa, lalu bajual di sini, bajual es kah, bajual puding kah, bajual apa gitu, dapat lebih banyak daripada kerja yang orang. Kan ibu kan bisa masak. Iya. Manfaatkan dia, bantu ibu. Ibu masak, jualan, nanti saya pesan, yang penting bersih dan enak. Ya, pembinaan gitu aja. Nanti dapat modal. Habis ini dari Kemensos kasih modal, kasih alat panci, kasih tempat tidur, lalu masalah bajual. Iya. Oke? Ya. Tambah kamar, kalau nggak cukup. Mereka 10 orang. Nah, itunya dibikin model warung aja. Jadi belakang kamar, di depannya warung, lalu dia bisa berjual es kah, berjual makan kah, untuk 1 miliar ini bisa belanja di dia. Ya. Kita masih ada, mungkin ada 10 ya. Di Ternate ada 20 ya tahun ini. Oh, di Ternate. Oh iya, ada banyak kompleks, nanti dari sini kasih kerjaan. Pokoknya kerjaannya banyak sampai pertengahan tahun masih ada kok. Siap. Tinggal mau ada ini juga saya, sertifikasi tukang biar plasternya lebih halus kayak gitu-gitulah. Terus karena Om yang pasang ini, nanti Om bisa training yang lain juga kan. Kan gampang kan pasangnya. Ini apa? Anaknya. Oh, kamu bantu. Nanti ini juga sertifikasi. Oh, pemain bola. Di mana? Umur berapa? Udah 31. Oh, udah 31. Mau jadi pelatih? Kalau mau jadi pelatih, saya ada pelatihan coach. Nanti habis itu saya masukin di SMA, terus dapat gaji guru olahraga. Mau? Nanti saya kasih nomornya Rifandi, kasih nomornya dia ke Rifandi juga, lalu iya, saya bulan April ini udah buka kelas ya. Oke. Supaya jadi guru honor olahraga di SMA. Makasih. Kalau hujan banjir naik? Kalau hujan airnya sampai atas rata-rata. Oh, air pono sampai atas. Ya udah, kamu kurasi aja ketemu sama saya. Ya. Kapan? Cepatnya sih bisa sih. Nanti sore. Akhirnya ada anak dari Maluku Utara, Taliabu. Itu bisa kamu masuk ke sana. Lalu saya langsung ke Bandung. Lulus dari? Oh, lulus dari Unhail. Oh, terus kamu ke Bandung tuh ada apa di sana? Di Microsoft. Di Radio Labs. Namanya Radio Labs. Jadi Radio Labs ini ownernya adik kelas saya. Oh. Dan startup ekosistemnya Microsoft. Oh, berarti lebih cepat saya kirim kayak dia gini ke sana ya? Oh. Akan jauh lebih cepat. Akselerasi. Oh, kan sebenarnya kamu berarti tahu dong teman-temanmu yang punya bakat dan tidak punya kesempatan, kan kamu tahu. Ya udah, kamu kurasi aja ketemu sama saya. Ya. Kapan? Cepatnya sih bisa sih. Nanti sore. Sore. Besok Oh, udah 28. 28 ya. Seminggu ya, Mas? 28. Ya. Dari PT Niko juga kemarin dari direksi cerita katanya butuh 13.000 pegawai. Tapi kata direksinya kesulitan mencari yang mau kerja. Saya bilang kayaknya tidak mungkin, saya tiap hari terima WhatsApp banyak sekali minta pekerjaan. Jadi ada buka lowongan sekitar 13.000 kompleks area Pancang ya, dengan gaji 3,6 juta per bulan. Jika itu semua warga Halut sudah sangat terbantu. Oh, tempat kumpulnya kayak gini. Pegawainya berapa? Sekarang di sini ada 209. Oh, 209. Ini VR. Ini VR yang kita siapkan. Jadi yang tadi ketika kita bilang ada VR, kalau ada pancang, artinya VR juga kita siapin. Satu pancang kira-kira 30 sampai 40. Ini pegawainya ini. Pegawainya. Sudah kerja berapa lama? Sudah 5 bulan. Senang? Senang Oh, sekali. senang sekali. Jadi ini salah satu contoh station. Ini Bilangnya apa? Station. Pancang. Bilangnya pancang.
Satu pancang kurang lebih 200-300 orang, luasnya sekitar 2 hektar, ada sekitar pemanjat ada 100. Jadi ada beberapa petani punya pohon, dan ada yang manjat. Nah, ini, dan dia manjatnya udah lebih cepat karena perlengkapan diberikan, safety diberikan. Semangat! Bapak mau kasih arahan ke teman-teman yang pengen ahli profesi jadi pemanjat. Menurut Bapak jadi pemanjat rasanya gimana? Oke, kalau untuk saya jadi pemanjat lebih baik karena orang pakai alat safety dengan manual lebih baik orang naik dengan safety karena dengan safety orang naik lebih aman. Satu hari berapa pohon Bapak? Kalau satu hari orang naik bisa sampai 60-70. Lala, kita ada. Memang ada rasa lalasi tapi boleh Pendapatannya sesuai. pendapatannya sesuai. BPJS-nya ditanggung. BPJS juga ditanggung. Ada teman-teman yang pintar panjat yang belum masuk. Ada juga yang belum masuk. Tapi Kata Bapak kurang pemanjat. ya memang pemanjat juga belum terlalu full sini Ibu. Kenapa? Mungkin ada kerja lain dari mereka. Hmm. Jadi mungkin belum sempat masuk di sini. Jadi yang buat tertarik menjadi pemanjat profesional, silakan hubungi. PT Niko di Kupa-Kupa dan di pancang-pancang terdekat. Gajinya berapa Pak? Gajinya minimal bisa untuk mencukupi kita semua. Kalau sepohon katanya kalau satu hari di atas 25 pohon, maka sebulan kurang lebih bisa di atas 3 juta. Mau lebih harus lebih rajin. Ya. Daftar segera di nomor di bawah ini. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Syari Laos, Gubernur Maluku Utara, mengajak seluruh pencari kerja di Maluku Utara untuk hadir dalam Job Fair 2025 yang akan diselenggarakan di Bella Hotel Ternate besok 20 sampai dengan 21 Mei pukul 9 pagi hingga 12 siang. Kegiatan ini menghadirkan 2.368 lowongan kerja dari 21 perusahaan dari berbagai sektor industri. Ini adalah kesempatan yang nyata bagi masyarakat Maluku Utara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan sesuai dengan potensi. Tidak hanya itu, akan ada juga sosialisasi aplikasi pencari kerja digital berbasis online yang akan mempercepat dan mempermudah proses rekrutmen ke depan. Job Fair ini adalah bentuk nyata komitmen dari pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam mengurangi pengangguran, memperkuat ekonomi keluarga, dan mendorong kemandirian masyarakat melalui kerja produktif. Saya mengajak Anda semua, anak-anak muda, lulusan baru, maupun pencari kerja, berpengalaman untuk hadir, ambil bagian ini, dan manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Jangan lupa bawa CV terbaik Anda, karena masa depan tidak ditunggu, tapi dijemput dengan kesiapan dan keberanian. Sampai jumpa besok di Job Fair 2025 Maluku Utara. Hai. Petani selama ini tuh hidupnya masih pas-pasan. Kalau semua petani hidupnya pas-pasan, pasti yang muda-muda ini tidak mau lagi jadi petani. Tapi kalau di daerah maju seperti di Amerika, bahkan di China sekarang pun, yang punya mobil mewah dan yang hidup sejahtera itu adalah petani. Petani di negara maju itu hidupnya sudah sejahtera. Kenapa? Karena produktivitas mereka tinggi, mereka sudah menggunakan alat-alat teknologi, sehingga kerjanya tidak menggunakan tenaga lagi, tapi menggunakan otak. Untuk itulah saya mengapresiasi Pak William dari BIM datang menawarkan beasiswa full kepada anak-anak Maluku Utara. Kenapa? Karena kita Maluku Utara sekarang sedang bertransformasi dari pertanian tradisional menjadi pertanian yang modern, di mana menggunakan teknologi, menggunakan penelitian sehingga bisa meningkatkan produktivitas dan bukan kerja dengan otot tapi kerja dengan otak. Untuk itu kita membutuhkan SDM-SDM yang punya kompetensi untuk itu. Maka adik-adik akan disekolahkan untuk diajarkan tentang agroteknologi manajemen yang baik, sehingga ke depan kita akan menghasilkan petani-petani milenial yang juga sejahtera. Kita dari Pemprov, dari Dinas Pertanian akan benerin irigasinya, investasi di alat, berpartner dengan kayak Mas Joko gini untuk tingkatkan produktivitasnya, kemudian kerjasama seperti dengan BIM untuk naikkan SDM, persiapan untuk menjadi petani milenial, sehingga saya percaya dalam bahkan waktu 2 tahun ke depan kita Maluku Utara udah swasembada beras. Pesan saya adalah kita ini bukan generasi yang meninggalkan sawah, tapi kita akan membawa teknologi ke sawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya sangat berharap dapat menerima beasiswa dari BIM University ini dan memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi saya. Saya percaya bahwa beasiswa ini akan menjadi langkah awal bagi saya untuk mencapai impian saya dan membuat perbedaan di masyarakat. Saya ingin pesan ini sampai ke semua anak Maluku Utara. Jangan pernah takut bermimpi besar. Dengan kerja keras dan semangat, kita bisa meraih apapun yang kita inginkan. Mari kita belajar dan tumbuh bersama untuk membangun Maluku Utara yang lebih baik. Selamat siang, Bapak-Bapak Rektor, Bapak Dewan, Bapak Menteri dari Maluku Utara. Terima kasih Pak Menteri waktunya. Kita pertumbuhan ekonominya 2 digit, tapi kemiskinan kita itu average masih 6-7%. Jadi kalau memang oke, bisa diajukan. Kemudian butuh lahannya berapa luas, nanti kita siapkan ya. Siap. Itu ada deadline-nya atau kita menunggu? Sekarang kan yang tahun ini itu 4 titik. Udah ada, tapi masih ada 16 titik lagi. Untuk tahun depan. Nanti untuk tahun depan kita pengajuannya bagaimana? Nanti kita umumkan aja ya secara terbuka. Kita kirim surat ke seluruh gubernur yang barangkali yang di luar 4 titik ya. Tapi ini memang khusus SMA aja ya. Kalau ada kan ada sekolah rakyat tuh SD, SMP, SMA. Kalau sekolah unggul Garuda ini yang berprestasi. Yang berprestasi. Tapi kalau sekolah Garuda ini sebenarnya talenta unggul Indonesia. Diharapkan mereka bisa bersaing tidak hanya di Indonesia tapi di tingkat global. Jadi lulusannya kalau memang memenuhi kriteria, nanti kita bisa berikan dukungan untuk berkuliah di luar negeri di kampus-kampus top. Kan ini sekarang kan Universitas Kairun kan adanya di Ternate. Sedangkan ibu kotanya itu kan adanya di Sofifi. Dan biaya hidup di kota Ternate itu sangat tinggi. Sehingga mungkin kuliahnya gratis. Berapa jauh itu Pak dari? Harus nyebrang sejam pakai laut. Sedangkan biaya hidup di Sofifi itu jauh lebih rendah dan lahannya tuh lebih luas. Karena selama ini ibu kotanya sepi. Sehingga living cost untuk mahasiswa dari kabupaten kota lain tinggal di Ternate itu paling murah tuh 1 juta. Dan biaya makannya juga mungkin 1,5 juta ya. Atau Khairun bikin aja di Sofifi kelas beberapa kelas. Perpanjangan aja cabang. Saya ada jadwal mau kumpulin mereka semua. Nanti saya undang Bapak ya. Boleh. Siap. Minta beasiswa dan bangun kampus. Tadinya saya juga kesini mau minta penambahan beasiswa, tapi ternyata sudah dijelaskan oleh Pak Sekjen bahwa siapapun yang lulus, yang penting masuk dalam daftar DTKS dan Prasejahtera, maka dia mendapatkan beasiswa. Baik, hari ini saya sebagai anggota DPD dalam rangka menjalankan tugas representasi saya bersama-sama dengan Ibu Gubernur dan juga dengan beberapa rektor universitas yang ada di Maluku Utara, kita berjumpa dengan Menteri Dikti. Nah, kita berharap bahwa ini akan terjalin kolaborasi dan kerjasama antara pemerintah daerah dan juga dengan Kementerian Dikti untuk bersama-sama mendukung kemajuan daripada perguruan tinggi yang ada di Provinsi Maluku Utara. Halo warga Malut, masih banyak saudara-saudara kita di bumi Maluku Kiaraha yang tinggal di rumah kurang layak huni. Ada yang atap sengnya bocor, lantainya masih tanah, dinding kayu sudah lapuk, bahkan ada yang belum punya WC. Ditambah lagi masih ada rumah-rumah yang belum tersambung listrik. Sekarang Pemprov Maluku Utara punya program Maluku Utara Terang dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni. Kalau di sekitar kalian, Bapak, Ibu, adik-adik semua, ada keluarga dengan kondisi demikian, tolong daftarkan melalui link di bawah ini. Cukup isi nama, KTP, KK, nomor handphone, desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, serta foto rumah. Setiap data akan sangat berarti supaya mereka bisa merasakan rumah yang lebih layak dan terang untuk masa depan. Karena kita percaya kalau rumah terang dan nyaman, hati pun ikut terang dan senang. Maluku Utara jadi lebih kuat dan bermartabat. Mari moing, ngone futuru, syukur dohu. Anak om tukang, mau apa? Alat tukang. Ibu Kadis, alat tukangnya apa? Terus? Mesin potong, mesin gurinda. Saya kasih Bapak itu aja gimana? Alat cetak tela. Ya, alat tukang itu kan definisinya banyak. Jadi alat tukangnya mau apa cek? Waktu saya datang saya janjikan kalau bisa selesai dalam 1 bulan saya kasih hadiah. Ternyata 17 hari udah selesai. Jadi saya kasih mesin cetak tela. Karena di sini juga susah cari tela.
Jadi seperti itu kita bisa saksikan tadi bagaimana Ibu Shirley ini memiliki tingkat kepedulian yang sangat tinggi terhadap masyarakatnya sampai memikirkan hal yang dilakukan oleh rakyatnya ini agar potensi yang dimilikinya ini bisa tersalurkan, tentu memberikan job yang sesuai dengan skill yang dimilikinya. Jadi dia memang mempedulikan rakyat, memprioritaskan rakyat dibandingkan dengan memberikan job atau bagi jabatan kepada orang terdekatnya yang belum tentu memiliki skill yang sesuai dengan job yang akan diberikan. Jadi saya rasa itu untuk video kita kali ini. Salam Perspektif Timur.